Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ya, salam sehat, tetap semangat. Walau dalam pembelajaran jaringan anak-anak ibu tidak mengurangi semangat kita ya untuk beraktivitas. Dan sebelumnya mari kita datang di hadapan Tuhan Allah kita. Kita nyatakan keinginan kita yaitu tetap diam di dalam rumah Tuhan. Satu hal telah kupinta pada Tuhan. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan anak-anak ibu, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa memperhatikan kami. Allah yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kami. Hari ini ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas, walau di dalam jaringan Tuhan, kami tetap bersyukur dan bersemangat di hadapan Tuhan. Di dalam kami ibadah pagi Tuhan, Tuhan hadir lewat pujian kami, lewat doa kami Tuhan. Lewat kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Di dalamnya anak-anak kami semakin bertumbuh untuk mengenal Engkau saja. Inilah kami Tuhan, sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Matius 12 ayat 15 sampai 21. Ibu Dahlia membacakan ayat 18 sampai 21. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat 19, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Ayat 20, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya,
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. 21. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Anak-anak ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Matius 12 ayat 15 sampai 21. Tema kita pada pagi hari ini, anak-anak ibu, fokus dalam hidup. Ya, anak-anak ibu yang terkasih, fokus artinya terpusat pada sesuatu hal. Misalnya anak-anak ibu pernah melihat pemanah yang berlatih di lapangan anak-anak ibu. Mereka anak-anak ibu konsentrasi memegang panahnya anak-anak ibu untuk diluncurkan pada satu titik anak ibu, lingkaran besar, lingkaran kecil, dan satu titik yang harus boleh dicapai anak panah tersebut, anak-anak ibu. Mereka sungguh-sungguh anak ibu memanah itu untuk boleh anak panahnya meluncur tepat di sasaran anak ibu. Mereka fokus, ya anak-anak ibu. Fokus artinya anak-anak ibu terus-menerus melakukan yang terbaik dan terus-menerus memperbaiki diri anak-anak ibu. Misalnya anak-anak ibu, anak-anak sekarang semuanya belajar dalam jaringan PJJ ya. Nah, ketika belajar anak-anak ibu memusatkan perhatiannya fokus kepada pelajaran. Pelajaran sedang berlangsung, pelajaran agama, pelajaran matematika misalnya anak-anak ibu. Anak-anak ibu fokus kepada pelajaran tersebut anak-anak ibu. Tidak sambil anak-anak ibu bermain game, gadgetnya dipergunakan untuk game atau barangkali chat, melihat WA dan sebagainya aplikasi yang ada anak-anak ibu. Itu belajar tidak fokus anak-anak ibu sekalian. Nah, tema kita yaitu fokus dalam hidup. Sekarang bagaimana dengan kehidupan Tuhan Yesus anak-anak ibu? Mari kita melihatnya anak-anak ibu. Ternyata Tuhan Yesus sangat fokus dengan tujuannya anak-anak ibu. Apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia anak-anak ibu? Nah, pasti anak-anak ibu bisa mengucapkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anak-anak ibu, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah ya supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Tuhan Yesus adalah menyelamatkan dunia anak-anak ibu. Nah, itu tujuan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus anak-anak ibu? Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah ya. Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya anak-anak ibu. Ya, selain daripada Tuhan Yesus, anak-anak ibu memberitakan kabar baik, yang menyembuhkan, mengasihi, mempedulikan semua manusia anak-anak ibu. Tetapi terlebih anak-anak ibu, Tuhan Yesus mau berkorban di kayu salib anak ibu. Ya, tanpa ragu-ragu anak ibu sekalian. Bahkan ketika Tuhan Yesus dianiaya, ya, dianiaya bukan karena keberdosaannya anak-anak ibu, tetapi karena tujuannya menyelamatkan manusia, mengasihi manusia. Ya, anak-anak ibu, ketika Tuhan Yesus dianiaya anak-anak ibu, ketika Tuhan Yesus disiksa anak-anak ibu, Tuhan Yesus tidak berbantah anak-anak ibu. Tuhan Yesus tidak anak-anak ibu membalas apa yang dilakukan orang-orang terhadapnya anak-anak ibu. Sehingga anak-anak ibu di ayat yang 20 daripada pembacaan firman kita dikatakan, Yesus menang di kayu salib sehingga harapan dunia ada padanya. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus anak-anak ibu di dalam kehidupan manusia. Nah, anak-anak ibu, begitu besar kasih Tuhan Allah. Sekarang bagaimana
kita anak-anak Ibu boleh menyatakan kasih kita anak-anak Ibu kepada Tuhan Yesus. Dengan anak-anak Ibu terus bersaksi, menjadi anak-anak Ibu orang yang memberitakan kabar kesukaan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dengan sungguh-sungguh mencintai, mengasihi manusia semata-mata anak-anak Ibu. Kita juga anak-anak Ibu harus sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Tuhan kami boleh belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, di mana sungguh-sungguh Tuhan Yesus mengasihi kami dengan mau Tuhan mengorbankan dirinya demi cintanya kepada kami manusia di kayu salib. Bapa di surga, biarlah Tuhan kuasa dan kasih Kristus di kayu salib Tuhan, kemenangan Kristus Tuhan, itu boleh kami aminkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menunjukkan kami sebagai orang percaya yang menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang menolong anak-anak kami. Berkati anak-anak kami di dalam pembelajaran dalam jaringan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.